hadir dalam majlis ini. InsyaAllah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, kemarin kita udah membahas tentang amal apa saja yang mendatangkan syafaat atau di hari Jumat. Di hari Jumat. Baik, sore hari ini kita akan membahas tentang adab makan, adab apa tadi? Adab tidur, adab bangun tidur, dan seterusnya. Kita nggak lama, fokus sebentar supaya tidur kita bagus, bangun tidur kita bagus, mau makan kita bagus. Karena ada dalil, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita ini orang berilmu. Tidur kita itu kalau bisa ikut sunnah. Makan kita itu kalau bisa ikut sunnah. Bangun tidur kita itu kalau bisa kita ikut sunnah. Kenapa? Karena kalau kita ikut sunnah, itu enggak cuman sholat sunnah, puasa sunnah. Tidak. Kalau bisa cara makan kita, cara makan ala Rasul. Kalau bisa tidur kita ini tidur ala Rasul. Kalau bisa bangun tidur kita ini bangun tidur ala Rasul. Maka hari ini kita belajar bagaimana sunnah mau tidur, bangun tidur, dan adab mau makan. Nanti berarti malam tidurnya sudah berubah, sudah ala-ala sunnah. Oke? Kita lanjut, mulai ya. Yang pertama, disunnahkan ketika kita mau tidur, kita itu disunnahkan mengambil wudhu dulu. Jadi tidak boleh lagi kalau bahasa orang Minangnya di mano tabariang di situ takalok, tak bisa leh. Jadi tidur kita itu kita persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Sebelum tidur kita disunnahkan berwudhu. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Jadi kalau bisa sih ibu jaga wudhu 24 jam lah. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudhu, maka insya Allah matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Itulah mati syahid. Mati syahid itu banyak. Mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan baca Quran, meninggal saat majlis taklim, meninggal saat zikir, meninggal saat berdoa. Tapi masalahnya majlis taklim baca Quran kan gak tiap saat. Maka yang bisa kita lakukan tiap saat adalah jaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi. Mati kita dalam keadaan berwudhu, maka seketika itu mati kita adalah mati syahid. Jadi kalau bisa jaga wudhu 24 jam. Nah, kita setelah ngambil wudhu ngapain? Nah, banyak yang nanya nih, ustazah, kita itu kan ngambil wudhu, nanti bersentuhan dengan suami gimana? Batal enggak wudhunya? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Kalau enggak muncul syahwat, tak batal. Apalagi kita nengok mukanya teringat yang aneh-aneh, itu tidak batal. Jadi batal itu kalau muncul syahwat aja. Menurut Imam Maliki. Yang mana yang betul saja? Semua betul. Yang mana yang mau kami ikuti? Terserah ibu-ibu semuanya. Oke? Ambil wudhu, lalu kemudian kembali ke tempat tidur. Ngapain kita? Kita angkat kedua tangan kita. Coba angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan sampai tidak ada udara antara satu kelingking dengan kelingking. Angkat. Oh, pintar anak mama. Patuh kali ya. Nah, lalu kemudian kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas, sampai akhir. Sekali aja sampai akhir, lalu hembuskan tangannya, ya kan? Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Itu cara tidur sesuai sunnah. Terus ngapain? Ambil kain sarung, ambil selimut, ya, ambil sapu lidi atau kayak gitulah, diambillah sesuatu, lalu kemudian kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kibaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar kita tak tidur bersama jin dan syaitan. Riwayat menyebutkan ketika kita itu bangun tidur, itu jin dan syaitan tidur di tempat tidur kita. Supaya tak tidur bersama jin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau ibu mau doanya lebih bagus, bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk, termasuk jin, syaitan, iblis, kemudian ilmu sihir, guna-guna, itu bisa. Kibaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke? Lalu kemudian ibu tidur, usahakan menghadap kiblat. Miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Contoh, kalau kiblatnya di sana, di tempat saya, ibu tidur di depan ini, maka kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana? Kepalanya kemana? Mana? Nah, maka kepalanya ke sini. Kakinya di sini, tidurnya miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Kalau kiblatnya di sana, cek sound. Cek. Kalau kiblatnya di sana, berarti kepalanya di sini loh. Kakinya di sana, miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Paham? Jadi tidur itu diusahakan menghadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Sampai sini paham ibu-ibu? Nah, gitu caranya. Oke, tadi sebelum tidur kita ngapain? Ambil wudu. Setelah ngambil wudu, duduk di tempat tidur, lalu kita baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Lalu ngapain? Hembuskan tangannya, lalu kemudian usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Lalu ambil selimut, kain sarung, kemudian kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian tidur menghadap ke kanan dan upayakan kanan itu adalah kiblat. Awalnya aja, jangan sampai pagi kanan terus. Jangan, awalnya aja. Lalu tidurlah dengan membaca doa mau tidur. Doanya bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Tidur. Nah pertanyaannya, Ustazah habis ngambil wudhu saya ngangak-ngangak dulu. Baru kemudian saya baca 3 kul, saya hembuskan. Baru kemudian setelah saya hembuskan, setelah itu saya main HP dulu. Baru kemudian saya ambil selimut, saya kibaskan kasur. Setelah itu saya nggak langsung ngadap ke kanan, saya baring-baring dulu. Setelah saya baring-baring, pas mau tidur baru saya menghadap ke kanan. Dan kemudian itu gimana Ustazah? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Yang penting sunnahnya dilakukan. Oke? Ya, jangan oke ya. Nanti malam berubah cara lalunya yo. Jangan takut aku aja kok. Jangan gitu-gitu lagi ya. Oke ya. Nah itu dia cara bangun tidur. Yang kedua adalah cara bangun tidur. Yang pertama tadi mau
tidur. Yang kedua, cara bangun tidur sesuai dengan sunnah. Yang pertama, ketika kita terbangun, kita duduk dulu di tempat tidur kita. Duduk dulu. Jadi ketika begitu bangun, tak boleh langsung terloncat, jangan. Ketika kita terbangun, kita duduk dulu sekejap. Setelah duduk, kita baru pikir-pikir. Pikir dulu. Tadi malam kita itu mimpi atau tidak? Gitu dulu. Nah, kalau kita mimpi, kita ingat-ingat mimpinya itu baik atau buruk. Nah, untuk menentukan mimpi baik dan mimpi buruk, dilihat dari mimpinya, bukan dari maknanya. Ibu harus bisa membedakan mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Karena nanti setiap mimpi itu beda cara menyikapinya. Contoh, misalnya nih, jawab dulu, mimpi gigi patah, baik atau buruk? Buruk. Mimpi dikejar harimau, baik atau buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik atau buruk? Baik pun. Kenapa ibu bilang baik mimpi dikejar ular? Karena dalam fikiran ibu bilang dapet jodoh jelai. Jangan ya, jangan. Itu berarti ibu maknai. Ya. Jangan dimaknai mimpi. Kita tak boleh memaknai mimpi. Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai, dibantu sama Jackie Chan, baik atau buruk? Cepat kali bilang baiknya pun. Buruk lah, mau siapapun yang bantu tenggelam tu tetap buruk. Cepat betul. Buruk, ya kan? Mimpi masuk sumur, baik atau buruk? Nah, kalau mimpinya mimpi buruk, yang ibu lakukan adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Lalu kemudian ibu menghadap ke kiri, meludah 3 kali, isyarat aja, puah puah puah, isyarat aja. Lalu bangun dengan membaca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid. Lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk enggak boleh diceritakan. Kalau diceritakan dia akan jadi doa. Saya ulang ya. Bangun tidur duduk. Setelah duduk diingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Kalau mimpinya mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah puah puah. Isyarat aja, jangan betul-betul pula. Lalu kemudian supaya tak jadi nyata. Memang begitu sunnahnya. Lalu bangun, baca doa bangun tidur, dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Dan yang kedua, andaikan mimpi ibu mimpi baik, mimpi dapat duit, baik buruk? Baik. Mimpi dapat baju baru, baik atau buruk? Baik. Mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Alantai you tanda. Iya kan? Jadi kalau mimpinya mimpi baik, ibu ucapkan Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Okey? Lalu bangun dan jangan ceritakan dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Jadi mimpi buruk tak boleh cerita. Mimpi baik cerita. Mimpi buruk tak boleh cerita. Mimpi baik cerita.
Bagaimana kalau tidak mimpi? Jangan meludah, langsung bangun. Dengan membaca doa, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mimpi tapi nggak ingat mimpinya apa, sama, tetap langsung bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan bangun tidur itu 3 menit pertama, 5 menit pertama menentukan kita sampai kondisi malam hari. Makanya kalau punya masalah dengan suami, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan kawan, selesaikan sebelum tidur. Karena kalau dia dibawa tidur, terbangun pas subuh, 5 menit pertama teringat rasa sakit hati, itu akan mengganggu mental kita sampai malam hari. Makanya bangun tidur jangan langsung buka chat. Bangun tidur buka chat, rupanya isinya orang marah-marah, maka itulah yang akan masuk ke otak kita hingga malam. Jaga pikiran di pagi hari, maka dia akan terjaga hingga malam hari. Mood ibu di pagi hari menentukan mood ibu hingga malam hari. Makanya di pagi hari itu harusnya kita bersyukur, harusnya kita baca yang baik-baik. Ini pagi hari karena bertengkar sama kawan, tertidur pula bertengkar sama suami sampai tertidur, terbangun langsung muncul rasa sakit hati. Maka itu akan menjadi kondisi kita hingga malam hari. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, hati-hati tentang apa yang kita lihat di HP. Berita-berita semua kita lihat, itu akan memunculkan sebuah pikiran yang akan kita bawa hingga malam. Jaga pikiran di pagi hari. Kayak mana hidup mau awet muda, pagi-pagilah mari-ari anak. Kayak mana hidup nih mau nyaman, pagi-pagi udah teriak-teriak. Bukan ibu-ibu tuh jauh sana tuh. Ya kan, pagi-pagi teriak-teriak. Nah itulah yang akan menyebabkan kita di malam hari, sampai kita malam kondisi kita kayak gitu. Kalau nggak percaya coba tes. Pagi-pagi ibu nontonlah film-film sedih, sampai malam pikiran akan seperti itu. Maka untuk melihat kualitas mental kita hari itu, lihat paginya. Kalau paginya kita happy, kita bahagia, sampai malam kita bahagia. Jadi hati-hati, makanya saya selalu mengajak ibu-ibu semuanya, jangan banyak lihat handphone di pagi hari. Kalau mau nanti, atau lihat yang bermanfaat, nanti setelah fajar. Saya khawatir pas ibu lihat handphone, ibu tengoklah berita viral kan. Itulah yang terbayang sampai kita nanti malam hari. Oke? Gitu. Nah itu bangun tidur. Jadi bangun tidur tadi ngapain? Duduk, ingat-ingat mimpi atau tidak. Kalau mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menghadap ke kiri, kemudian meludah 3 kali, lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Yuk kita lanjut. Yang ketiga adalah adab mau makan. Ya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sunnah makan selain puasa itu adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa kita sangat dianjurkan makan sebelum lapar? Karena begini Bu, kalau kita sudah sangat lapar, itu kita pengen banyak, ya dong. Kalau sudah sangat lapar kita pengen banyak, pengen ini, pengen itu. Sementara kenyangnya cuma sebentar. Sebentar aja kita kenyang. Tapi kalau kita makan saat tidak terlalu lapar, kita makan tuh dalam kondisi tidak terlalu lapar, kita biasa-biasa aja, suka-suka, tapi nggak pengen banyak, biasa aja, sehingga kita bisa berhenti sebelum kita kenyang. Orang yang makan saat keadaan sangat lapar, maka hanya akan berhenti kalau dia kenyang. Sementara terlalu kenyang itu adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang dibolehkan, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan itu jauh lebih baik. Banyak ya, ada kawan saya membuat pertanyaan menggelitik. Makan bersama saya,
Lalu dia tengok makanan masih banyak. Nel, apa yang harus saya lakukan di Ustazah? Apa? Kalau tak dimakan, mubazir. Dimakan terlalu kenyang, makruh. Dari mana kamu tahu itu? Dari ceramahmu lah. Jadi gimana nih caranya nih aku nih? Kalau dimakan, kekenyangan, makruh. Tak dimakan, mubazir. Apa solusinya nih? Kata dia. Terdiam juga saya, tengah-ngap lah. Iya juga ya. Saya bilang, itulah sebab sangat dilarang untuk mengambil makanan tidak secukupnya. Karena dua-duanya bernilai tidak baik. Itu sebab tidak boleh mengambil makanan, tidak boleh makan saat terlalu lapar. Itu sebab ambil secukupnya. Kan nggak bisa lari. Itulah sebab saya nyinyir bilang, ambil, beli yang kita sanggup makan. Kalau enggak. Boleh ambil berkali-kali, yang penting habis dulu. Paham maksudnya ini? Nah, ini banyak terjadi. Pergi pesta, makan kalio jengkol. Alun Nabi ada sate, ambil ada sate. Belum habis ada cendol, ambil pula cendol. Belum habis ada roti jala, ambillah roti jala. Ujung-ujungnya enggak habis. Berdosa. Mubazir itu dosa. Karena mubazir itu bukan adab, mubazir itu adalah dosa. Makanya masa cakep-cakep kawan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubazir itu kawan syaitan. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah ini hati-hati nih. Kira-kira kita kuat makan enggak? Kalau kuat makan kita ambil, kalau tak kuat jangan. Saya selalu berpikir, ya udah saya makan dulu ini. Kan kalau kita makan di tempat makan, sebelum makanan itu datang kita makan segala kan. Ada kerupuk ambil, ada cendol ambil, nasinya belum datang. Pas mau makan nasi nggak habis pun udah kenyang. Makanya makanan yang utama dulu. Apa yang utama? Tunggu dulu. Setelah makan yang utama masuk, baru nanti kemudian masih ada ruang sisa, baru kemudian ambil yang lain. Banyak-banyak nggak ada masalah, tapi jangan terlalu kekenyangan. Sambil saking banyaknya makan kadang-kadang jadi candaan. Kemaka dia tak leko. Nggak tahu lagi mau diletakkan di mana. Oke? Nah, jadi itu bukan adab yang baik. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga baca bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya jelaskan ada beberapa hal yang dilarang dalam makan. Kita belajar pelan-pelan yang dimakruhkan. Jadi tidak boleh ibu lakukan hal ini, Bu. Yang pertama adalah menghembus makanan panas atau minuman panas menggunakan mulut. Jadi kalau dia panas ibu hembus jangan. Termasuk untuk anak ibu lagi nyuapkan anak makan, ya ibu hembus makanan itu dia tergolong makruh. Jangan. Dan ini masih dalam kitab ta'lim dijelaskan. Kemudian selanjutnya sangat dimakruhkan ibu makan minum di gelas yang sudah sompel atau piring yang sudah pecah atau yang sudah tanggal telinganya atau piring yang sudah sompel. Nah itu tidak dianjurkan. Makanya kalau kita jalan ke Arab, orang-orang Arab asli, mereka jarang punya piring karena susah merawatnya. Makan di atas plastik saja. Tapi ibu nggak pakai plastik, ibu boleh pakai piring. Tapi kalau dia udah sompel, ibu tak bisa pakai lagi. Itu makruh dan menyebabkan kefakiran. Oke? Selanjutnya, tidak dianjurkan atau dimakruhkan meminum air berkumur-kumur di dalam lalu menelannya. Jangan. Kalau mau kumur-kumur, buang. Kalau mau minum, telan. Jangan ibu minum, ibu kumur-kumur, ibu telan. Jangan. Jadi kalau minum, jangan kumur-kumur. Kalau mau telan, kalau mau kumur-kumur, buang. Paham? Pertama apa tadi? Jangan meniup. Jangan makan di piring sompel. Jangan kumur-kumur dan kemudian menelannya. Jadi kalau mau kumur-kumur buang, kalau mau telan, telan. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan meminum air
lebih dari 3 tegukan. Jadi minum air itu adalah kayak gini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, cabut lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, cabut lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertanyalah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, gimana kalau saya itu haus? Gimana kok cuman sekali tegukan, kayak mana pula caranya? Saya haus." Apa kata Rasulullah? Kau boleh minum 3 tegukan, tapi jangan bernafas di dalam bejana. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut lagi. Bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan nafas dalam gelas. Kan ada orang minum tuh, dia minum sampai dia bernafas dalam gelas, makruh. Oke? Jadi minum 3 kali cabut, 3 kali cabut. Boleh kok berkali-kali, tapi jangan sekali gluk 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 gluk. 4, 5, 6, 7 itu udah makruh. Oke? Makruh hukumnya makan minum sambil berjalan atau berlari. Saya melihat banyak iklan di televisi yang mengajarkan makan sambil berlari dan ditengok oleh anak kita sehingga dia menganggap makan berlari itu biasa. Iklan biskuat, makan sambil loncat harimau, ya kan? Iklan Pocari Sweat, ya kan? Makan minum sambil lari di pantai, sambil olahraga. Itu akan masuk ke dalam otak anak kita dan akhirnya dia menganggap makan berjalan itu nggak apa-apa, padahal itu kemakruhan. Ibu kalau mengantarkan makanan buat cucu kan sering sambil dia main sepeda ibu suapkan, sambil dia lari-lari ibu suapkan. Itu adab yang tak baik. Kalau mau jadwal makan, duduk, ada tempat makan. Kalau berbicara saat makan, ya, jadi yang berdiri sudah ya, dimakan sambil berjalan udah nggak boleh ya, ibu-ibu ya. Oke, apa maksudnya ya? Nah, jadi jangan makan sambil berdiri berjalan. Sama dengan ibu pergi pesta. Sekarang itu banyak kursi pesta yang sangat terbatas. Lalu kemudian ibu ngambil nasi, nggak ada tempat duduk, lalu makanlah sambil berdiri. Standing party, itu bahasa kampung saya kan. Nah, caranya gimana? Kita mesti tetap duduk. Ya, tetap duduk kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang ada kursi, kita tunggu orang tuh makan. Nah, selesai orang tuh makan, kita tunggu dia. Kalau nggak ada, duduk aja di bawah, buka sendal duduk. Bukan karena kita orang tak paham, justru karena kita satu level lebih berilmu dibanding dia. Saya sering pergi pesta, saya duduk di sudut. Ustazah, duduk di kursi. Nggak, dia jadi kursi. Mana kursi? Nggak apa-apa Bu, saya makan aja Bu. Nggak ada masalah. Bukan karena kita orang tak apa, tapi karena kita tidak mau melakukan sesuatu di luar sunnah. Oke, nah kemudian selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa tadi? Makan sambil berbicara. Nah dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Lebih status lebih ringan dibanding makan sambil berdiri ataupun berlari. Nah itu Bu, oke. Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita makan tidak dianjurkan bercepak. Tahu bercepak? Berbunyi. Rasulullah pernah makan bercepak, tapi karena sebuah kondisi dan situasi di mana saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh orang makan dan Rasulullah mengiyakan orang yang paling miskin di antara mereka. Jadi Rasulullah itu kalau diajak makan dia pilih orang yang paling miskin Bu. Nah saking miskinnya lampu rumahnya nggak ada, tapi Rasulullah ingin menunjukkan bahwa makannya enak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bercepak. Tujuannya apa? Supaya orang itu tahu bahwa Rasulullah itu makannya enak. Tapi setelah itu Rasulullah tidak lagi pernah makan bercepak. Nah, jadi yang makruh-makruh ini banyak. Selanjutnya, memakan makanan yang berbau itu makruh. Yang jadi makruh tuh bukan jengkolnya, bukan petainya, tapi baunya. Ustazah, saya makan jengkol, tapi saya bisa masak jengkol anti bau. Silakan.
Karena nggak ada jengkol pada masa Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul jengkol wal petai. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Jadi jengkol dan petai itu masalahnya bukan jengkolnya, masalahnya baunya. Setelah ibu makan jengkol, ibu makan petai, ibu saya nggak kemana-mana 3 hari 3 malam saya di rumah aja sehingga tidak terbau sama orang, nggak apa-apa. Dia menjadi makruh kalau dia terbau sama orang lain. Durian tidak. Durian itu secara penelitian tahan di mulut itu cuma 2 jam. Sementara jengkol itu tahan 2 hari 2 malam. Agak lain dia memang ya kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang makruh-makruh itu ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita makannya itu ikut sunnah. Kalau Rasulullah tuh makan 3 jari, itu bukan sunnah, itu adab saja. Janganlah ikut Rasulullah makan 3 jari, ibu 3 jari, terjatuh abu ayam tuh kemana. Nah ya kan seperti itu. Nah yang makruh-makruh itu kita tinggalkan. Jadi mulai sekarang makan tuh ambil secukupnya. Dia kalau kita makan ambil secukupnya, berhentinya itu mantap. Kita merasakan nikmat makan. Tapi kalau udah kekenyangan kita berhentinya, tidak rasa nikmat makan. Makan itu terasa enak kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya tak juga sedap dia. Coba saya tanya, ibu udah kenyang, terus ibu ditawarin anak makan Pizza Hut atau steak, mau nggak? Nggak masuk. Tapi kalau ibu tak kenyang, perut ibu lapar, ibu makan sambalado teri, lama ada. Jadi sebenarnya bukan karena makanannya, tapi karena kondisi kitanya. Jadi mulai sekarang hati-hati dengan makanan, karena kenapa? Setiap apa yang kita makan, adab kita semuanya usahakan ikut sunnah. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang yang tidak berilmu. Nanti malam tidurnya udah beda, bangun tidurnya beda, makannya sudah beda. Insya Allah hindarkan hal-hal yang makruh. Hembus makanan jangan, hal-hal yang makruh lain yang sering saya sebutkan jangan. Ya, jangan nyanyi di kamar mandi, lama-lama di kamar mandi, lama-lama di toilet sampai bawa handphone. Itu hindarkan. Bersisir menggunakan sisir yang sudah ompong. Kalau sisirnya udah tanggal giginya, jangan pakai lagi. Itu sudah makruh semuanya. Ya, tidur jangan telungkup dan telentang. Tidur itu miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Ini suka tidur telentang telungkup, jangan. Ya, jangan lagi tidur habis subuh dan habis asar. Ya, 2 waktu itu tidak boleh tidur, tidak disunnahkan, tapi dimakruhkan. Supaya kita ini bisa lebih baik ke depannya, insyaallah. Demikian dari saya. Sebentar lagi kita azan ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا